Hei PBNU, sadarlah. Lihatlah ini di YouTube ada banyak ini. Yang pertama adalah Antek Belanda, gembong teroris, gembong Syiah Habib Muhsin Al-Kaf, gembong pemalsu pemakam kuno Lutfi bin Yahya. Wahai PBNU tadi semua, mau bukti apa lagi yang harus kalian lakukan? Inilah susahnya kalau seandainya. Belum lagi nih video-video ada pembegal apem. Ya, Habib Hasan Ismail Al-Muhdor, ada videonya. Indonesia adalah milik Tarim. Habib lahir katanya, malaikat pencatat amal diliburkan. Coba. Allahu Akbar. Ini benar-benar tadi semua MUI, PBNU, tadi semua. Wah, baru aja orang bernyata begini sesat MUI. Tapi ini udah ratusan pernyataan dan videonya ada. Apakah MUI itu takut kualat atau apa gitu ya? PBNU takut kualat atau apa? Tadi semua. Nah, ini ratusan fakta yang ada di YouTube. Pribadi. Wahai adalah Departemen Agama, terutama saya minta kepada Ketua LD PBNU, tadi semua coba kaji ini semua. Secara pribadi, saya kurang suka ngurusin nasab yang sebetulnya ya sudah jelas. Saya lebih senang bicara nasib yang belum jelas. Jadi daripada bicara nasab, ya lebih baik kita bicara nasib saja. Siapapun dari PBNU selama syuriahnya adalah membela Habib tadi semua, karena beliau punya menantu Habib tadi semua, ya sudah berarti kita untuk generasi ini sabar tadi semua. Sahabat yang berkaitan dengan diskursus nasab, ya barangkali sudahlah cukup pada kita, dalam arti kalau kita mengharapkan dari sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari PBNU, kita sudah melihat pernyataan Rois Am, kemudian juga pernyataan daripada Ketua Umum PBNU, ya, dan juga kita sudah melihat pernyataan dari Ketua Lembaga Dakwah PBNU. Dan sebelumnya juga ada banyak pernyataan dari ulama PBNU. Bolehlah untuk sementara, kita boleh simpulkan untuk sementara hari ini, karena kita mengerti bahwa sesungguhnya bagaimanapun sahabat di struktural itu adalah pada saat pimpinan tertingginya adalah sudah ke kanan, maka tentu, maka buat siapa Mas Rahman yang mengirimkan video daripada pernyataan Ketua LD PBNU, Abah tidak mau menanggapinya karena memang percuma ya sahabat. Tetapi kita tidak boleh berhenti dan kita pula tidak boleh membenci mereka. Dalam arti inilah proses pembelajaran kepada kita semua. Barangkali inilah cara Allah, karena kalau secara hakikat la tataharraku zarratun illa biidnillah, tidak akan ada bergerak segala satu pun kecuali atas izin Allah. Inilah barangkali cara Allah telah mengutus Kiai Mahduddin, dan kemudian dengan diskursus nasab ini, demi Allah buat Abah pribadi selama 2 tahun ini lebih, bahkan hampir 3 tahun, merasa lebih cerdas karena terasa tertantang, ya, tertantang untuk banyak memahami tentang bangsa ini, sejarah bangsa ini, sejarah perjalanan ulama dan lain sebagainya. Pada sore hari ini Abah lebih akan mengungkapkan tentang data dan fakta apa yang sudah terjadi dengan Ba'alwi. Abah sebetulnya sedang menyusun adalah dari 500 tahun perjalanan Ba'alwi. Jadi bukan hanya di Indonesia, tetapi kita pada kesempatan sore ini adalah hanya akan membidik dari 100 tahun perjalanan Ba'alwi. Ya sahabat, ini bukan untuk memfitnah, ini adalah dari data ya sahabat, adalah untuk kita. Tadi pada sore hari ini Abah ingin baru melihat bahwa hampir dari sekian puluh video yang Abah lihat tentang Habib itu, kenapa mereka itu adalah selalu bangga dengan duriatnya tadi semua, tetap bahwa mereka adalah merasa sebagai ahlul bait, dan mereka salah menafsirkan adalah surat Al-Ahzab, ya, ayat 33. Pada saat tidak surat Al-Ahzab ini sebetulnya begitu jelas. Jadi tidak boleh sebagai buat sahabat-sahabat Abah dari habaib ini adalah dari sahabat Abah, dari para habaib
ya tolong ya jangan menggunakan ayat ini adalah sebagai landasan bahwa Anda boleh melakukan kemaksiatan, karena begitu banyak video kaki Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 ulama yang alim. Ini tidak benar ya, karena sandarannya adalah ayat ini. Ada lagi Habib yang berkata, walaupun kami maksiat, walaupun kami zina, walaupun kami adalah jahat, tapi di penghujungnya kami adalah akan menjadi ahli surga. Ini juga wahai saudaraku Habib tidak benar ya, karena surat Al-Ahzab ayat itu tidak ada berkaitan dengan kalian. Yang berkaitan dengan baginda Nabi, Abah pernah merinci tentang apa itu Ahlul Bait, siapa itu adalah Ahlul Bait itu, siapa Alu Muhammad itu, siapa Duriyatul Rasul itu, siapa Idratul Rasul itu semua adalah harus kalian pahami. Nah, di mana kalian berada? Ayat ini bukan menjadikan sebuah kebenaran kepada Anda. Maka wahai para Habib tadi semua, Abah khawatir dengan kalian untuk urusan akhirat kalian, karena kalian telah menipu Allah. Tadi yukhadi'un Allah wal mu'min, kalian menipu Allah dan orang mukmin, dan sesungguhnya kalian sebenarnya kata Allah kalianlah yang menipu diri sendiri. Ayat ini adalah dikatakan oleh Allah waqarna, dan hendaklah kalian tetap. Waqarna ini bisa dibaca kirna ya, atau sebenarnya korna, fi buyutikunna, di rumah kalian ya. Kemudian wala tabarrajna, dan janganlah kalian berhias ya. Ini Allah bicara kepada istri-istri Nabi yang disebut Ahlul Bait di sini, istri-istri Nabi saat itu sahabat ya. Tabarrujal jahiliyatil ula, sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu tadi semua. Wa aqimnas salata wa aqimnas salata wa atinaz zakata wa ati'nallaha wa rasuluh. Maka penegasan Allah, karena Allah ingin menjaga adalah mereka adalah Ahlul Bait, supaya waktu wa yutahhirakum tathira. Maka janganlah mereka tadi sebagaimana Allah di dalam kalam awalnya, dan kepada hendaklah kalian tetapi buyutikum, di rumah kalian, istri-istri Nabi itu. Iya semua tadi semua. Wala tabarrajna, dan janganlah kalian berhias. Barangkali istri Nabi yang sudah meninggal ini ya. Tabarrujal jahiliyati, jangan seperti orang jahiliyah. Tapi kalian, Allah menegaskan supaya kalian itu suci. Maka tadi satu, bukan hanya tidak boleh berdandan, tidak boleh kalian adalah sebagaimana orang jahiliyah berdandan. Jangan seperti orang jahiliyah adalah malah keluar dari rumahnya. Allah melarang kepada istri-istri Nabi tadi semua. Malah ditegaskan wa aqimnas salat, dan dirikanlah salat, wa atinaz zakat, dan keluarkanlah zakat, wa ati'nallah, taatlah kepada Allah wa Rasul. Jadi bagaimana kalian akan merasa ada jaminan seolah-olah kalian adalah Ahlul Bait yang akan terus di Allah sucikan, akan bersihkan? Tidak, bukan begitu maknanya. Tadi semua selama, nah ini selama kalian adalah mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, dan taat kepada Allah, wa ati'ullah, kemudian wa rasulu, dan kepada baginda Nabi. Maka nanti Abah akan mengungkapkan ada 150 fakta bagaimana dengan dalil kalian itu betul-betul kalian telah selain melawan Allah, melawan Rasulullah. Nah ini tadi, innama yuridullahu liyudhiba ankumul rizza, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya, sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kalian. Allah ingin menghilangkan dosa dari kalian, maka jagalah sholatmu, zakatmu, taatilah Allah dan Rasulnya. Barulah kata Allah, ya ahlal bait, kepada Ahlul Bait, wa yutahhirukum, dan membersihkan kalian. Dengan apa? Kamu yang membersihkan, jagalah dirimu. Tadi jangan kalian keluar rumah, weh istri-istri Nabi begitu. Tadi semua bukan lantas dijadikan dalil seolah-olah siapapun yang Ahlul Bait. Maka tadi walaupun Habib zina, Habib maksiat, nah inilah berarti kalian telah menipu Allah di sini. Yukhadi'un Allah wal mu'minin, dan orang-orang mukmin. Maka tidak sedikit sekarang hari ini adalah orang-orang mukmin adalah yang tertipu dengan kalian tadi semua ya. Nah, maka di dalam tafsir ayat ini pun sudah begitu jelas sesungguhnya bagaimana
Di dalam tafsir ini, dan hendaklah kamu wahai istri-istri Nabi tetaplah di rumah dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang dibenarkan oleh agama, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah dahulu, di antaranya menggunakan gelang kaki dan menghentakkannya saat berjalan, saat menampakkan bagian tubuh yang harusnya ditutupi, dan laksanakanlah sholat secara sempurna, baik sholat wajib maupun sunnah, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasulnya. Nah, bagaimana kalau mafhum mukhalafahnya? Kamu kurang sholatnya nggak bener, taatnya nggak bener, nggak taat kepada Allah dan Rasulnya, artinya tidak bisa disucikan tadi semua. Allah ingin mensucikan diri kalian itu. Ini juga bukan buat kalian lagi, kepada ahlul bait tadi semua. Jangan jadikan dalil ini adalah untuk menipu umat. Maka inilah sahabat yang harus dipahami oleh kita. Jangankan kalian, hei para habaib tadi semua, bahwa sesungguhnya baginda Nabi yang agung sekalipun, sebagaimana Allah jelaskan di dalam berbagai ayat di dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya bahwa baginda Nabi adalah tidak bisa memberikan syafaat. Ya, adapun syafaat yang diberikan baginda Nabi kalau Allah ridho. Ya, jadi intinya bukan baginda Nabi yang memberikan syafaat, Allah meridhoi, Allah memberikan izin kepada Muhammad baginda Nabi untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang sudah diridhoi oleh Allah. Makanya di dalam surat Az-Zumar ayat 45 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qulillahi syafa'atu jami'an, ya, lahu mulkus samawati wal ar, summa ilaihi turja'un. Katakanlah, hei Muhammad, hanya milik Allah lah syafaat itu, ya, semuanya jami'an, miliknya lah kerajaan langit dan bumi, kemudian hanya kepadanya kamu dikembalikan. Jadi barangkali ada yang merasa kalian para muhibbin bersandar kepada para habib ini dengan apa yang dikatakan mereka adalah kebohongan bahwa mereka adalah bisa menjamin kalian untuk urusan akhirat kalian. Demi Allah, Nabi Muhammad saja yang agung, pada saat beliau ingin memberikan syafaat kepada Abu Talib, sampai adalah berdoa 3 tahun mohon kepada Allah semoga Abu Talib beriman, turunlah ayat innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, hei Muhammad, tidak akan dapat memberikan petunjuk kepada orang yang dikasihinya sekalipun, apalagi kalian yang merasa ngaku ahlul bait. Karena baginda Nabi saja tidak bisa memberikan syafaat. Jelas-jelas Allah berfirman, Nabi saja tidak bisa memberikan syafaat kepada kita. Ya, Qulillahi syafa'atu jami'an, lahu mulkus samawati wal ar, summa ilaihi turja'un. Pahamilah ya. Maka marilah kita lihat sekarang. Abah sudah mengumpulkan ada 100 video. Kalian bisa lihat di sini ya. 100 video dari kalian, ya, yang mana pertama adalah dari Habib Usman bin Yahya. Hei PBNU, sadarlah, lihatlah ini di YouTube ada banyak ini. Yang pertama adalah Antek Belanda, jelas Usman bin Yahya, silakan anda beli, adalah kitab Manhajul Istiqomah Fid Dini Wassalamah, adalah lihatlah halaman 22 dan sampai selanjutnya, bagaimana mereka adalah memusuhi adalah ulama-ulama Nusantara. Kemudian juga adalah tentang siapa di sini? Ada Habib Pahrul dan Habib Sofyan Barogbah 1925 1966. Ada videonya di sini tadi semua, ya. Gembong Wahabi Habib Salim Al-Muhdor tadi semua. Ada videonya di sini semua. Ini semua di YouTube ya. Gembong teroris Habib Hussein Al-Habsi, Habib Abdul Qadir Al-Habsi, ya. Semua ada videonya di sini. Gembong pemalsu pemakam kuno Lutfi bin Yahya tadi semua, ada 3.000 makam yang sudah dipalsukannya. Gembong Syiah Habib Muhsin Al-Kaf adalah Tegal Panjang, adalah Pemalang, semua ada videonya di YouTube ya. Jadi bukan fitnah. Gembong perampok NKRI begal negara Indonesia yang mengatakan Indonesia milik Tarim adalah Habib Hasan Ismail Al-Muhdor, ada videonya. Indonesia adalah milik Tarim, Indonesia adalah milik Aulia Tarim. Bahkan ada lagi dia mengatakan Jawa Barat adalah milik Habib tadi semua ya.
Wahai PBNU tadi semua, mau bukti apa lagi yang harus kalian lakukan? Inilah susahnya kalau seandainya. Belum lagi nih video-video ada pembegal apem. Ya, tadi semua ya, banyaklah. Habib Toha bin Yahya, Habib Nizar, ya. Maaf ya sahabat, ini adalah fakta yang harus dilihat oleh PBNU tadi semua, ya. Belum lagi daftar apa yang mereka sampaikan. Dari catatan sahabat-sahabat, maka di sini adalah diantaranya yang pertama, Habib gila lebih mulia dari 70 kiai Bahar bin Smith. Coba, menurut Anda benar enggak? Ya, Habib gila lebih mulia dari 70 kiai alim. Sementara baginda Nabi bersabda, aku tinggalkan dua perkara. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah sunnah. Tadi semua. Ini juga bukan hadis lagi, sunnah. Yang ketiga kata Nabi adalah orang yang bisa memahami Al-Quran dan sunnah, dialah al-ulama warasatul anbiya, bukan al-habib. Ya, bagaimana mungkin kalian mengklaim bahwa Habib gila lebih utama dari 70 alim tadi semua? Tadi tidak punya dasar semuanya tadi semua. Habib bisa padamkan api neraka Ali Jindan, Habib bisa mengusir malaikat maut di dalam kubur Bahar bin Smith, Habib Mi'raj 7 kali dalam satu malam, Raihan Al-Qadri, semuanya ada faktanya, ada buktinya, ada videonya tadi semua. Habib ada Habib berumur 7 tahun khotam Quran dalam satu rakaat sholat. Coba pikirkan bagaimana itu caranya dalam satu rakaat. Oh ini karomah, iya karomah juga ingat. Karomah itu apa sih? Yang disebut mukjizat itu adalah maziyah Allah pada Rasul, namanya mukjizat tadi semua. Maziyah Allah pada aulia namanya karomat. Maziyah Allah pada ulama disebutnya maunat. Maziyah Allah pada makhluk namanya khosyat. Tadi semua. Ya, pada binatang mawat. Tadi semua ya, betul ya. Yang namanya karomah, tapi tidak demikian karomah yang harus kalian pahami ya. Kemudian juga Habib tidak tidur 33 tahun, Bahar bin Smith. Ya, Rasulullah lebih meridhoi merampok daripada mengemis, adalah Hani bin Yahya As-Segaf tadi semua. Karena ada dalilnya. Rasulullah lebih meridhoi merampok tadi semua. Ya. Kemudian ada lagi surat saksi Habib agar terhindar dari hisab, Ali Jindan. Kemudian surat sakti hari jinnah, Habib lahir malaikat mencatat amal diliburkan oleh Allah, adalah Habib Hasan Muhdar. Habib lahir katanya, malaikat pencatat amal diliburkan. Coba, Allahu Akbar, ini benar-benar tadi semua MUI, PBNU tadi semua. Ini fakta semuanya. Kalian kumpulkan videonya yang ada di YouTube ini, kumpulkan dari YouTube semuanya. Ya, dikatakan turun rantai emas dari langit Ali Jindan. Habib bisa menghentikan pesawat mau terbang Muhammad Mutahhar tadi semua. Habib bisa menurunkan hujan susu Idrus al-Idrus tadi semua. Semua penduduk Tarim adalah wali Hasan Muhdar tadi semua. Tadi semua ya, dongeng. Habib capek pulang dari surga dan bau surga. Habib capek baru pulang dari surga. Tadi semua. Ini kalian nggak ngerti surga dan neraka aja. Tadi semua. Tadi, aduh ya Karim, tadi sedih saya mendengarnya. Dan anehnya gitu, orang PBNU percaya gitu yang demikian. Tadi semua ya. Allahu Akbar. Dikatakan, ya. Dikatakan yang koreksi Habib itu iblis, Nopel Al-Idrus, ya. Tidak akan kiamat selama masih ada Habib, Taufik As-Segaf. Tadi semua. Indonesia milik Aulia Tarim Hasan Muhdar. Tes DNA para Habib haram, Hanif Alatos. Minta buka pakai nama Allah, minta bukan pakai nama Allah tapi cukup pakai nama Habib Umar Muhdar, Hanif Alatos. Tadi semua. Keluarga Habib pemberi syafaat di akhirat, Abdul Ba'abud. Waduk. Rasulullahnya saya sudah bilang, kata Allah, hei Muhammad, akulah yang memberikan syafaat, satu-satunya bisa memberikan syafaat, akulah Allah. Waduk tadi semua. Ya, inilah bagaimana ini tadi semua mau wajadilum billati hasan tadi semua. Kalau begini tadi kadang-kadang emosi muncak juga tadi semua ya.
Kemudian tisu bekas keringat Habib Umar harganya 200 juta, Rehan Al-Qadri. Waduh. Nabi ketemu dengan lirik-lirikan sama Imam Bukhari, Rifki Al-Idrus. Imam Bukhari kapan? Rasulullah kapan? Ya. Kemudian Habib bisa hidupkan orang mati, Ali Jindan. Habib sedang duduk baca Al-Quran dalam kubur saat digali kuburnya Hasan Muhdor. Kemudian Habib sekali duduk baca Yasin 90.000 kali, Bahar bin Semit. Tadi mungkin Yasin kali 90.000 kali, begitu ya? Ya, tadi semua ya. Habib baca Ya Latif 1000 kali dalam satu tarikan nafas. Ya Latif 1000 kali, gitu mungkin tadi semua ya. Tadi. Allahu Akbar. Ini sudah melebihi baginda Nabi. Baginda Nabi yang agung lapar saja diganjal perutnya. Baginda Nabi yang agung pada saat ke Taif dilempar batu, nggak ditangkap batunya sama Jibril. Enggak. Apalagi cecunguknya kayak begini. Palsu lagi. Itu kan tadi semua. Ini kadang-kadang wajadilhum billati hiya ahsan, tapi tetap saja ini apa kepancing juga. Tadi semua karena sudah terlalu kalau menurut Abah. Terlalu, benar-benar terlalu merusak Islam, merusak ajaran baginda Nabi. Ya. Kemudian dikatakan Habib duduk baca Al-Quran. Kemudian Habib sekali duduk baca Yasin 90.000 kali. Tadi semua. Kemudian Habib rasis mengatakan pribumi seperti celengan semar, Rifki Al-Idrus. Orang pribumi seperti celengan semar, kata dia. Tadi semua ya. Allah menurunkan azab di dunia, izin dulu sama Habib Kutub, Habib Muhammad Mutahhar. Tadi semua. Jadi kalau ada musibah itu lapor dulu pada Habib, kata Allah. Saya menurunkan musibah ya, kalau engkau izinkan saya musibah, kalau enggak saya enggak. Ampun Bib, ampun. Oh gitulah mungkin ya. Tadi Tuhan macam apa itu tadi semua. Kalian nggak ngerti pada Tuhan, bahkan kalian nggak ngerti pada Rasulullah. Kalian hinakan Rasulullah tadi semua ya. Pangeran Diponegoro adalah Habib Lutfi bin Yahya, bukan Habib, iya Sayyid beliau itu. Bedakan antara Habib dan Sayyid. Maka nggak aneh sekarang kenapa Habib-Habib itu ngarannya dirubah, nggak ada lagi yang pakai Habib, Sayyid semua tadi semua. Imam Bonjol adalah kakek Habib Rizik, Ali Jindan, Hong Kong tadi semua. Dari mana tadi semua? Nggak ada hubungannya sama sekali. Cuma gara-gara ada Syihabnya di belakang. Tadi tetangga saya juga Syihab tuh. Tadi anaknya Mang Umar tadi semua tukang cau. Tadi semua, jangan mentang-mentang Syihab tadi semua. Ya udah jelas tadi Najwa Syihab udah tes DNA, hasilnya adalah haplogrup G alias Sahata G tadi semua ya. Kemudian Imam Bonjol, padahal dulu bagaimana mungkin Lutfi bin Yahya mengatakan Pangeran Diponegoro adalah Habib, sementara kakek buyutnya Utsman bin Yahya. Lihat dalam kitab Manhajul Istiqomah. Perjuangan Pangeran Diponegoro itu juga ditipu oleh Habib sehingga ditangkap oleh Belanda. Ya, yang bermarga Al-Atos di situ. Ya, tadi semua. Bagaimana mungkin? Maka dulu saya berontak. Bagaimana mungkin Lutfi bin Yahya memimpin torikot? Sementara dia sendiri setiap pernyataannya selalu mengatakan hanyalah torikot Alawiyin. Yang tadi sebarkan torikot Alawiyin. Padahal dia bukan torikot Alawiyin. Tadi semua. Ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka kemudian juga masih banyak lagi. Sebagian kecil adalah. Kemudian apalagi di sini adalah maaf ya, ini kebenaran, ini video ada di YouTube semuanya. Jadi Abah hanya menyampaikan apa yang ada di YouTube ya. Jadi tolonglah tadi semua aja buat kita tidak boleh membenci Habib, tapi tadi kalau dibiarkan mereka berbuat khurafat semacam ini, kasihan mereka nanti. Tadi ya, kalau kita tidak bisa diluruskan mereka itu adalah bahaya, kasihan mereka. Wahai PBNU, kasihanilah mereka juga, karena mereka itu berhak atas selamat juga. Maka tadi kalau menurut Abah adalah yang paling adil adalah adakan kajian tadi semua ya. Tadi semua. Kemudian dikatakan Kapten Patimura adalah ulama besar Ali Jindan. Ya, kemudian bendera merah putih yang dibuat Habib Ali Jindan, dan masih banyak lagi ya. Di antaranya ada yang bisa memadamkan api neraka. Ada yang bisa mengeluarkan rantai emas dari langit, ada yang bisa miraj 70 kali dalam semalam, ada yang bisa mengeluarkan surat sakti malaikat munkar wa nakir, ada yang bisa tiap hari bolak-balik ke surga ya, ada yang rumahnya tiap sore didatangi Nabi Muhammad ya, ada yang bisa menghidupkan orang mati, ada yang bisa mengislamkan orang kafir setelah mati, ada yang bisa terbang jauh, ada yang tidak perlu naik haji, yang penting
ziarah Habib Tarim tadi semua. Ada yang bisa mencabut ruh dan bisa mengembalikan lagi, ada yang tidak tidur 33 tahun, ada yang mampu menarik pesawat, ada yang pemecah rekor muri umroh selama di Arab Saudi, ada yang pemecah rekor muri umroh terlama di Arab Saudi. Yang tahu ini siapa? Ada yang bisa sholat di bulan Ramadan setiap 1 rakaat khotam 30 juz. Ada yang mampu baca surat Yasin di antara waktu sholat maghrib dan isya sebanyak 60.000 kali. Ada yang bisa masuk ke dalam kubur, melarang dan mengusir munkar wa nakir, sedang menyiksa orang fasik. Wabah corona efek rizik, tidak boleh pulang ke Indonesia kata dia tuh. Ya, orang corona ada di mana-mana Pak. Oi, tadi semua corona di seluruh dunia, maka lebih parah di dunia lain. Apa hubungannya Habib Rizik dengan corona di Amerika? Menganggap Balwi ibarat bahtera Nabi Nuh, barang siapa yang mengikuti maka akan selamat, barang siapa yang meninggalkan maka kena tsunami. Wah, luar biasa. Habib sudah mati selama 70 tahun, digali kuburnya karena mau ditumpuk oleh mayat yang baru, tiba-tiba duduk dan mengusir penggali kubur agar cari tempat pemakaman yang lain. Orang Indonesia harus terima pada Ba'alwi, ya, orang Indonesia harus terima pada Ba'alwi karena bisa bacaan tahlil itu dari Ba'alwi. Enggak, sekarang udah ketemukan, ya, ada manuskrip baru. Ternyata dikatakan bahkan jauh sebelum Habib Abdullah Al-Haddad itu menulis Sulamu Taufik, bahkan sekarang ditemukan Sulamu Taufik yang asli, yang sebetulnya hampir mirip walaupun belum ada konfirmasi itu Sulamu Taufik, tapi isinya plek 100%, tapi ditemukan 100 tahun sebelum adalah Habib Abdullah Al-Haddad. Nah, inilah yang fakta-fakta yang harus dipahami juga. Harusnya juga MUI adalah memverifikasi, mengambil. Tapi kalau kepada orang satu saja, orang dipanggil sesat tadi semua. Baru aja orang bernyata begini sesat MUI. Tapi ini udah ratusan pernyataan dan videonya ada. Apakah MUI itu takut kualat atau apa gitu ya? PBNU takut kualat atau apa? Tadi semua. Maka kata Abah juga, kalau seandainya menolak mereka itu bikin kualat, serahkan ke saya kualatnya semua. Demi Allah, saya punya Allah dan Allah Maha tahu kebenaran tadi semua. Yang benar adalah benar tadi semua. Makanya buktinya adalah saya tantang banyak orang tadi semua untuk membuktikan tentang fakta-fakta mereka, ternyata juga tidak ada sampai hari ini tadi semua. Ya. Kemudian ada bisa meliburkan malaikat pencatatan amal, umur ada, dan banyak lagi lah. Ini ratusan ini ya. Nah, ini ratusan fakta yang ada di YouTube. Wahai adalah Departemen Agama, terutama saya minta kepada Ketua LDPBNU, tadi semua coba kaji ini semua. Kan ini video. Video ini fakta. Satu video saja dari orang lain kalian udah bisa hukum. Satu video saja dari orang lain kalian sesatkan. Dulu Abah Gupron kalian sesatkan hanya gara-gara bisa ngomong dengan semut. Padahal apa salahnya ngomong sama semut? Mau bisa ngomong sama semut, ngomong sama gajah, ngomong sama pohon, itu urusan dia. Dan nggak ada yang dirugikan. Kalian anggap sesat ngomong sama semut, gitu kan tadi. Ya, coba, inilah kadang-kadang salah kaprah ya. Mudah-mudahan ini saja barangkali yang Abah ingin sampaikan pada sore hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Kang Imron yang mengirimkan video tentang Ketua LDPBNU. Kalau Abah bilang siapapun dari PBNU selama syuriahnya adalah membela Habib tadi semua karena beliau punya menantu Habib tadi semua, ya sudah, berarti kita untuk generasi ini sabar tadi semua. Tapi Abah mengajak kepada generasi muda, kalau buat Abah mah udah aki-aki, udah males tadi semua, ayolah sekarang persiapkan sebelum terjadi muktamar, kira-kira dari hari ini rumuskan tadi semua. Karena ini adalah beda, tantangan yang dihadapi Ki Syahal Mahfud beda, tantangan oleh Ki Hashim Mujadi beda, tantangan yang dihadapi Gus Dur beda, dan tantangan yang dihadapi adalah Kiai Ma'ruf Amin juga adalah beda tadi semua, dan Ki Agil Siroj. Hari ini tantangannya adalah beda, jauh lebih kompleks tadi semua ya. Maka kalau hari ini adalah syuriahnya dan ketum PBNU-nya adalah betul-betul adalah hanya berpihak kepada sebelah, maka inilah bahaya tadi semua. Padahal kita ini adalah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu selalu patokannya kepada baginda Nabi adalah khairul umur ausatuha, sebaik-baiknya urusan di tengah-tengah. Ini tidak di tengah-tengah, terlalu kiri tadi semua ya. Mudah-mudahan bisa difahami, sehat semua panjenengan tadi semua. Sekali lagi
buat teman-teman adalah yang inginkan videonya tadi semua ya silakan, sebetulnya bisa dicari di YouTube karena apa yang Abah fakta, apa yang Abah kumpulkan ini semua adalah hanyalah dari YouTube semua ya. Sebetulnya di YouTube itu komplit sahabat tadi semua ya. Jadi apalagi ini ratusan video dari mereka yang sudah dikumpulkan oleh seseorang. Seharusnya adalah PBNU lihat ini dari semua. Ini kan tidak bisa direkayasa. Ini bukan AI, ini pernyataan langsung dari semua ya. Jangan pakai alasan, jangan-jangan suaranya dirubah, kan kita udah ngerti tadi semua ya, mana asli, mana palsu. Itu saja, sehat semua sahabat. Jadi sekali lagi, kalau buat Abah lebih baik sekarang buat teman-teman PWLS tetap berjuang, tapi tidak boleh adalah melakukan kekasaran. Tidak boleh adalah keluar daripada pakem Wali Songo, senantiasa menjaga adab dan kesopanan, tapi tetap adalah kulil haqqo walau kana murran, katakan kebenaran itu walaupun pahit. Nggak usah takut dengan apapun. Ingat, jangan takut. Di dunia ini kalian hanya boleh takut dengan Allah saja, tidak boleh takut dengan apapun tadi semua ya. Itulah kenapa yang dikatakan ulama itu innama yashallaha min ibadihil ulama. Yang disebut ulama itu yang yashallah, bukan takut kepada Habib, bukan takut kepada siapapun, bukan takut pada manusia. Yang yashallaha yang disebut min ibadil ulama. Jadi kalian yang mau ulama tapi masih takut dengan orang ini, klan ini, wah itu bukan ulama, itu namanya. Tadi semua ingat, darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura, yang bisa menghidupkan dan mematikan hanya Allah. Jangan takut ya dengan segala urusan. Bahkan takutlah kepada Allah pada saat kita tidak berbuat. Pada saat kemungkaran itu sudah ada dan kita diam, itu kita harus takut ya sahabat tadi semua. Karena apa? Kita ada di zaman ini. Maka kalau kasus ini, karena sekali lagi kata Abah juga, tidak ada kasus yang bukan atas kehendak Allah. Sekali lagi, maka ambillah hikmahnya dari segala kasus ini semua. Jadikan buat kita adalah ladang bagaimana kita meningkatkan, mengasah pengetahuan kita, mengasah adalah keilmihan kita adalah di akhir zaman ini sahabat. Karena hari ini adalah fakta-faktanya ilmu pengetahuan sudah demikian lengkap. Ilmu filologi sudah ada, genetika sudah ada, ilmu gen, ilmu kromosom, ilmu DNA, kemudian ilmu arkeologi, sosiologi, antropologi, geologi, maupun mau apapun ilmu apa hari ini sudah dikomplitkan oleh Allah untuk kita. Ilmu biologinya, ilmu genetikanya, ilmu bagaimana hukum-hukum di dalam ilmu biologi dan lain sebagainya ya. Semua ya itu sajalah barangkali ya. Maka inilah butuh sekolah kayaknya tadi semua. Mohon maaf atas kekurangan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua.